Halo guys, balik lagi di Dari Tadi Official. Kalau nggak dari tadi, ya dari kemarin. Ketemu lagi dengan saya Firman. Kali ini kita akan bahas diskusi mengenai cara sederhana pilih saham untuk jangka panjang. Sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, nyalakan notif, dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai guys. Lanjut ke video. Di sini kita selalu menampilkan slide-slide atau gambar-gambar random untuk mukodimah ya. Jadi kita harus happy dulu, kita harus senang dulu sebelum lanjut ke video berikutnya. Kemarin sudah saya bahas juga 3 rekomendasi sekuritas terupdate 2023. Ini menurut pengalaman pribadi dan ini review jujur, nggak ngadi-ngadi. Link ada di pojok kanan atas. Kita harus happy dan juga harus lepas segala masalah, kita harus belajar, kita harus fokus, kita harus mengupgrade ilmu kita bersama-sama guys di channel Dari Tadi Official. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah ketahui sektor produksi. Mengapa penting? Ya memang kita juga harus tahu mengenai bisnis profilnya. Dia bergerak di bidang apa, memproduksi apa, marketplace-nya di mana, market share-nya di mana, kita harus tahu mengenai susunan susunan dari perusahaan itu tadi, bergerak di bidang apa, kantornya di mana. Itu juga penting lah. Intinya kita harus punya datanya dulu, soalnya ini judulnya untuk jangka panjang, bukan untuk trading jangka pendek ya, ini untuk jangka panjang. Yang kedua ada net profit harus di atas 15%. Kira-kira apa yang dimaksud dengan net profit? Oke, net profit adalah total keseluruhan laba setelah dikurangi biaya operasional, beban gaji pegawai, utilitas, pajak, dan lain-lain. Nah, biasanya ini disebut dengan laba bersih. Nah, ini adalah salah satu indikator atau cara memilih saham dengan sederhana, yakni net profit di atas 15%. Selanjutnya, yang ketiga adalah ROE harus di atas 10%. ROE itu adalah ini, return on equity. Apa ini artinya? Jadi ROE adalah imbal hasil yang dicetak perusahaan untuk pemegang saham. ROE ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profitabilitas, produktivitas aset, serta pengelolaan penggunaan utang secara optimal. Jadi semakin ROE-nya tinggi itu semakin bagus. Di sini saya ambil minimal ya, minimal 10% lah untuk di return on equity. Tadi yang ketiga. Untuk yang keempat ada di dividen. Persentase dividen yield di atas 3%. Kalau ini kondisional ya, kondisional sesuai pilihan antum masing-masing. Soalnya ada beberapa perusahaan bagus tapi dia tidak pernah membagikan dividen sama sekali. Dari tahun ke tahun perusahaan naik, valuasinya naik, harga sahamnya naik, tapi tidak pernah membagikan dividen atau dividennya di bawah 3%. Kira-kira dividen apa? Nah, ini dividen merupakan pembagian laba perusahaan kepada seluruh pemegang saham. Nah, berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Nah, ini saya lampirkan contoh perusahaan yang selalu bagi-bagi dividen tiap tahunnya. Dari tahun 2015, 16, 17, 18, sampai 19 ini selalu membagikan jumlah dividennya. Dan tentu kita juga harus tertawa seperti ini. Nah, karena tidak semua perusahaan terbuka itu membagikan dividen tiap tahunnya. Ada beberapa perusahaan juga yang 2 kali dalam setahun. Itu saya juga megang saham itu. Mungkin kita akan bahas di video berikutnya lah. Kira-kira indikatornya dapat dari mana? Indikator 15%, ROE 10%, dan lain sebagainya. Itu kira-kira indikatornya dapat dari mana? Kalau ini sesuai antum-antum sendiri. Kalau saya
biasanya pakai RTI bisnis. Nah, ini disclaimer on semua antum-antum yang mengambil keputusan. Jadi tidak harus pakai RTI bisnis, enggak. Tapi di sini saya pakai RTI bisnis. Untuk RTI bisnis pembacaannya juga enak kok. Cara bacanya enak. Oke, kita udah sampai di end session. Itu tadi cara memilih saham dengan sederhana untuk jangka panjang, guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan komen-komen di bawah. Silahkan like kalau antum suka video saya, dislike kalau tidak suka. Saya Firman, pamit undur diri. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.